wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Roy Effendi MPD, selaku dosen mata kuliah Keterampilan Membaca serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Rahmi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek reading detektif. Bedah teks dengan SQ3R dengan artikel yang berjudul Sebelum mempresentasikan hasil analisis SQ3R, saya akan terlebih dahulu melakukan membaca nyaring dari salah satu bagian artikel. Membaca merupakan salah satu kemampuan dasar yang penting untuk dimiliki dan berguna sepanjang hidup. Membaca merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa. Tujuan membaca yaitu mencari dan memperoleh informasi mencakup pemahaman isi dan makna bacaan. Kemampuan pembaca yang baik sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan dari membaca. Kemampuan membaca yang baik tidak hanya sekadar lancar dalam membaca, namun juga memahami isi dari bacaan yang dibaca. Membaca tanpa memahami isi bacaan akan membuat pembaca tidak memperoleh informasi atau pengetahuan dari kegiatan membaca tersebut. Kemampuan membaca pemahaman yaitu kemampuan yang diperlukan untuk dapat memperoleh informasi dan pengetahuan melalui kegiatan membaca. Membaca pemahaman adalah pemahaman maksud dari suatu bacaan melalui tulisan yang dibaca. Definisi tersebut juga berarti bahwa pembaca perlu memahami dan menguasai bahasa yang digunakan dalam bacaan agar dapat menangkap informasi atau isi bacaan. Pengertian membaca pemahaman adalah kecakapan aktivitas kognitif dalam memahami isi dari teks bacaan sehingga makna yang ingin disampaikan oleh penulis baik secara tersirat maupun tersurat dapat tersampaikan kepada pembaca. Kemampuan membaca pemahaman adalah kesanggupan untuk dapat memahami ide dari suatu bacaan secara keseluruhan yang disampaikan oleh penulis. Setelah melakukan membaca nyaring, kemudian saya akan mempresentasikan hasil menganalisis artikel tersebut menggunakan metode SQ3R yang terdiri dari survey, question, read, recite, and review. Pada tahap survei, saya meninjau terlebih dahulu identitas artikel seperti judul, penulis, jurnal, tahun terbit, dan isi umum artikel. Dari hasil survei, saya mengetahui bahwa artikel ini membahas rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar serta pentingnya strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Selanjutnya, tahap question. Pada tahap ini, saya membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi artikel agar saya lebih mudah memahami pemahaman dalam jurnal. Pertanyaan yang saya buat diantaranya seperti, apa yang dimaksud dengan baca pemahaman? Mengapa kemampuan membaca pemahaman penting bagi siswa sekolah dasar? Apa penyebab rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa? Dan bagaimana peran guru dalam meningkatkan kemampuan tersebut? Menurut saya, tahap question ini cukup penting karena membantu saya lebih fokus saat membaca jurnal. Jadi, sebelum membaca keseluruhan isi artikel, saya sudah memiliki gambaran mengenai hal-hal penting yang ingin saya cari jawabannya. Dengan begitu, proses membaca menjadi lebih terarah dan saya juga lebih mudah memahami inti pembahasannya. Selanjutnya ada tahap read atau membaca. Setelah membuat pertanyaan, saya membaca jurnal dengan lebih teliti untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Dari hasil membaca, saya memahami bahwa membaca pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami isi bacaan secara mendalam sehingga pembaca bisa memperoleh informasi dan pengetahuan dari apa yang dibaca. Jadi, membaca bukan hanya sekedar lancar melafalkan tulisan, tetapi juga memahami makna dari bacaan tersebut. Kemampuan ini mulai dikembangkan sejak kelas 3 sekolah dasar melalui pelajaran bahasa Indonesia.
Penulis juga menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan membaca pemahaman dipengaruhi oleh rendahnya minat baca, kurangnya motivasi belajar, dan pembelajaran yang kurang menarik, sehingga siswa mudah bosan saat membaca. Selanjutnya ada tahap recite. Pada tahap ini, saya mencoba menjelaskan kembali isi artikel. Menurut saya, artikel ini menekankan bahwa kemampuan membaca pemahaman sangat penting bagi siswa karena membantu memahami pelajaran dengan lebih baik. Guru juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir ada tahap review. Pada tahap ini, saya meninjau kembali isi jurnal secara keseluruhan untuk memahami inti pembahasannya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah kemampuan membaca pemahaman masih perlu ditingkatkan karena penting dalam membantu proses belajar siswa. Rendahnya kemampuan membaca pemahaman dipengaruhi oleh rendahnya minat baca dan pembelajaran yang kurang menarik sehingga siswa mudah bosan saat membaca. Menurut saya, metode SQ3R cukup membantu karena membuat pembaca lebih aktif, lebih fokus saat membaca, dan lebih mudah memahami isi bacaan. Selain itu, metode ini juga membantu pembaca mengingat kembali informasi penting dari teks yang sudah dibaca. Sekian hasil analisis SQ3R yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.